Ini dari awal udah gue wanti-wanti, awas aja lu kalau masih nyalain gue lu ya. Tadi gue barusan cek, bioskop yang nayangin film yang satu ini tinggal dikit ya. Jam tayangnya pun tinggal dikit. Dan lu tau sendiri, film-film model festival kayak beginian itu nggak bakal tayang di XX1. Biasa cuma tayang di CGV atau Cinepolis. Dan pertanyaannya gampang aja gitu. Lu percaya nggak sama gue? Gitu. Sesimpel itu. Kalau lu percaya sama gue, udah nggak usah baik cincong, nggak usah baik bacot ya. Udah nurut aja. Kalau misalnya punya duitnya, punya waktu kosong, langsung beli besok film ini. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, belum. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian Timothy Vidalo, kita masuk di segmen review. Oke, tadi di opening memang udah gue kasih warning pertama ya, supaya kalian buru-buru beli tiket untuk nonton film yang satu ini. Tapi gue pengen kasih kalian warning kedua nih sekarang, yaitu mending nggak usah nonton film yang satu ini. Apaan sih bang, lu ngelantur beneran dah lu bang? Sabar dulu ya, belum selesai kalimatnya ya. Lu mending jangan nonton film yang satu ini kalau kalian punya thalassofobia. Ya, barangkali di antara kalian masih ada yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan thalassofobia. Ya, thalassofobia adalah sebuah ketakutan berlebih terhadap air dalam jumlah yang besar. Contohnya kayak misalnya lautan atau danau yang mungkin bisa terjadi karena trauma di masa lalu gitu. Mungkin kalian dulu pernah tenggelam atau misalnya lu pernah diserang sama hewan laut, ya mungkin itu akan memicu trauma yang mendalam dan lu jadi punya thalassofobia. Nah, kenapa gua tidak menyarankan Anda yang punya thalassofobia untuk menonton film yang satu ini? Karena ya kalau misalnya lu nonton film ini terus tiba-tiba lu sesak napas, lu masuk UGD, gua kagak tanggung jawab ya. Karena memang literally film ini ngomongin mengenai air bah, bos. Ya temanya itu bisa dibilang ya post apokaliptik lah, tapi disebabkan sama air bah nih. Sehingga seluruh permukaan bumi di film ini udah ketutup sama air laut. Dan gua yang gak punya thalassofobia aja ketar-ketir bos nonton film ini, anjing bener-bener horor mampus, sumpah. Ya ini film animasi mengenai kucing doang, tapi rasanya genre kayak horor. Ditambah lagi dengan penggunaan third person perspektif. Jadi ibaratnya kita kayak lagi main game open world gitu. Kalau misalnya kalian suka main game open world di PC ya, rasa-rasanya seperti itu. Cuma bedanya karakter yang kita mainin adalah koceng hitam aja. Atau kalau misalkan pernah main PUBG, biasa ada dua mode kan dalam gamenya gitu. Ada TPP, ada FPP. Kalau misal FPP itu kan first person perspektif, artinya kita ngerasain jadi sudut pandang orang pertama yang nembakinnya gitu kan. Ya jadi ya kita jadi orangnya gitu. Nah kalau misalnya TPP, third person perspektif, ya kita jadi pihak ketiga yang ngelihat karakter yang kita mainin itu di depan. Nah itulah yang kita akan rasakan di film yang satu ini. Tapi menurut gue di sini game changernya adalah pergerakan kameranya. Itu gila banget men. Lu wajib nonton film ini dan lu wajib merasakan betapa banyaknya di sini penggunaan long take. Jadi kamera tuh di awal-awal ya terutama itu jarang banget ada cut, ada transisi, ada editing dari satu angle ke angle yang lain. Enggak, bener-bener kita jadi perspektif orang ketiga yang ngikutin kucing ini dalam sebuah dunia yang kita nggak kenal sama sekali. Dan kita akan ngerasa gitu ya betapa mengerikannya ketika banjir bandang itu datang. Dan kamera itu bener-bener dinamis banget, pergerakannya fluid banget. Kita bisa ngeliat dari depannya si kucing gitu pas lagi lari, terus bisa muter ke belakang. Terus nanti ketika dia terbang diangkat sama burung bangau, kita bisa lihat dari perspektif atas, perspektif bawah. Itu bener-bener kameranya tuh ya kita hidup bersama kucing ini di film ini. Ya sejujurnya kalau misalnya kita ngomongin dari segi ilustrasinya ataupun animasinya, menurut gue ya masih jauh sama film-film kayak Pixar atau DreamWorks. Ya itu animasi jauh lebih tajam, lebih detail. Sedangkan ini jauh lebih minimalis gitu, lebih simple. Dan lu perhatiin aja dari kucingnya, bulunya tuh ya kayak nggak ada bulunya aja gitu. Ya penggunaan warnanya ya seala kadarnya aja. Tapi lagi-lagi kunci utama dari luar biasa animasi film yang satu ini itu pergerakan kameranya bener-bener
kita serasa ikut perasaan dari karakter si koceng hitam ini gitu. Kita ngerti perasaannya dia ketika lagi ketakutan, lagi kesel, lagi sinis ke binatang lain. Itu kita ngerasain semua gitu. Dan apalagi ketika banjir bandang itu datang, bener-bener itu perasaan gak nyaman banget, men. Itu gue ikut takut. Di satu sisi memang cantik secara visual, refleksi cahaya matahari ke air itu selalu on point dan terlihat sangat-sangat cantik. Dan airnya tuh selalu terlihat bening banget dan sangat realistis gitu, bener-bener kayak air beneran. Tapi di sisi yang lain, ketika kita ngelihat dari sudut pandang karakternya si koceng hitam ini, dan gua lihat sering banget angle-nya itu dari permukaan air. Jadi kita entah kenapa serasa ikut berenang di situasi bumi yang udah tenggelam oleh air laut yang udah tingginya lebih tinggi dari gunung gitu ibaratnya, dan selalu naik terus. Dan ya kita ada di tengah-tengah laut yang begitu luas. Makanya buat kalian yang punya talassofobia, mending jangan coba-coba nonton film yang satu ini, karena udah pasti ketar-ketir, bos. Bahkan gue sendiri pun beberapa kali dibikin shock nonton film ini gitu, sampai kayak melongo gitu. Gue inget banget beberapa kali, terutama ketika satu scene si koceng hitam ini tenggelam, dan kita sebagai audiens yang nonton filmnya berasa ikut tenggelam juga gitu kan, karena kita ini lagi-lagi third person perspektif ya. Dan ketika kita masuk ke dalam lautan yang begitu gelap, luas, dan dalam, terus kita ngelihat ada sosok makhluk yang begitu besar, monster laut gitu ya, yang mendatangi ke arah kita, anjing. Jujur aja gue kena mental sih pas scene itu ya. Itu gue bener kayak agak kestan dikit lah jantung gue gitu. Memang terlihat seperti paus pada awalnya, tapi dengan ada duri-duri di bagian atas makhluk laut ini ya, ini jelas monster laut sumpah. Tapi dari situ gue baru mulai berpikir gitu, oh ini kayaknya bukan film yang ngomongin mengenai realisme. Karena pada awalnya ketika banjir bandang itu datang, gue langsung berpikir gitu, otomatis ya, gue akan langsung berpikir kalau misalnya ini film yang bakal ngomongin mengenai isu lingkungan gitu ya, tema-tema lingkungan atau keseimbangan alam yang udah kita berkali-kali lihat di film-film animasi lain kan. Tapi kali ini dengan premis ala-ala cerita yang ada di Alkitab ataupun Al-Quran mengenai Nabi Nuh gitu, Bahtera Nabi Nuh yang isinya hewan-hewan semua ya. Mirip-mirip secara premis dan dibungkus dengan tema lingkungan. Gue pikir seperti itu. Dan dari awal-awal gue nonton film ini, memang pertanyaan besar yang ada di awal adalah kenapa bisa terjadi kiamat seperti ini gitu. Kenapa bisa ada air bah? Apa yang terjadi dengan manusia? Ini ngambil latar era tahun berapa? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang selalu terpikirkan oleh kita yang nonton film ini dari awal, karena memang itu yang jadi pertanyaan dan itu nggak dikasih tahu dari awal gitu. Kita pengen tahu nih, loh kenapa tiba-tiba si koceng ini udah kena air bah terus jadi numpang di satu kapal bareng binatang-binatang lain gitu kan? Apakah film ini ada kaitannya dengan Nabi Nuh gitu? Apakah memang ini di era yang sama dengan Nabi Nuh, mengambil cerita dari Alkitab atau Al-Quran inspirasinya? Ya bisa jadi gitu pada awalnya. Oh tapi gue berpikir lagi, oh di awal-awal kan si kucing ini tinggal di rumah yang itu rumahnya udah terlalu modern kalau misalnya kita mau ngomongin zaman Nabi Nuh gitu. Atau misalnya kalau kita lihat dari segi desain kapalnya aja, itu bukan kapal yang ada di zaman Nabi Nuh. Atau bahkan dari bangunan-bangunan yang tenggelam gitu ya, yang mereka lewati itu menurut gua malah lebih mirip sama taman gantungnya Nebukadnezar tuh. Terus ketika gue perhatiin lebih detail lagi, oh ini kayaknya bukan taman gantung Nebukadnezar, ini kayaknya lebih cocok Kota Bay, Italia yang tenggelam itu kan. Makanya ada patung-patung manusia juga yang bisa kalian lihat di film ini. Dan ini kan juga film Eropa gitu. Ini kan perwakilan Latvia untuk Cannes Festival. Cuman ya lagi-lagi gue nggak bisa memastikan karena gue belum riset, karena gue juga baru pulang tadi abis nonton bioskop. Tapi ya pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang selalu muncul di benak gue ketika nonton film ini. Sampai di bagian akhir pun ya ternyata misterinya tuh nggak dibongkar sama sekali. Itu bukan plot cerita utamanya. Jadi misteri itu tetap dibiarkan terbuka dan menciptakan ruang untuk jadi bahan diskusi yang sangat-sangat nikmat gitu. Kita bisa bebas untuk berdiskusi mengenai film ini. Semuanya dibalikin lagi ke interpretasi kalian masing-masing. Dan pemikiran gue mengenai film ini yang begitu realis tadi ya berubah karena ada monster laut. Dan gue berpikir gitu, ketika ada monster laut ini gak mungkin realistis. Ini bukan dunia yang gue tahu. Ini apa? Ini dunia fantasi. Ini dunia
ada distopia. Jadi pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan terjadinya air bah di film ini bukanlah sebuah hal yang penting untuk dibahas gitu. Kita nggak perlu cari tahu asal-usul dari air bah ini. Tapi yang pengen disampaikan oleh film ini adalah sebuah metafora mengenai manusia dengan berbagai macam karakteristiknya ketika dihadapkan ke sebuah situasi yang begitu urgent, situasi yang begitu mendesak, ya manusia sebagai makhluk sosial harus bekerja sama untuk menghadapi masalah tersebut. Dan itu semua dimanifestasikan lewat hewan-hewan yang ada di film ini. Mulai dari si Koceng pertanda sial, Mas Bro, King Julien, Pramono Anung, dan saudaranya anjing di film Up. Look at that one. That one looks like a dog. Anjing! Dan yang bikin gue terkagum-kagum menonton film ini adalah pemilihan jenis hewannya tuh bener-bener hewan-hewan yang jarang sekali gue lihat di film-film lainnya gitu. Kayak misalnya burung sekretaris lah, atau Mas Bro. Lu bayangin film apa coba yang pakai kapibara sebagai karakter di filmnya? Kayak nggak tahu ya, seinget gue tuh nggak ada gitu. Film Zootopia aja yang isinya semua jenis hewan ada di situ. Emang ada kapibara gitu ya? Mungkin ada ya, cuman jarang banget ter-highlight gitu kapibara di film-film lainnya. Atau misalnya si Labrador Retriever gitu. Kalau misalnya Golden mah banyak banget, gila. Setiap film juga ada kayaknya tuh Golden gitu. Nah kalau Labrador, gua kurang kepikiran ya. Mungkin film-film Disney tuh pernah ada kayaknya Labrador hitam tuh ya. Tapi lagi-lagi tuh dikit banget gitu penggunaan Labrador Retriever dalam sebuah film. Dan setiap hewan yang ada di film ini adalah representasi dari setiap manusia dengan karakter-karakter yang berbeda-beda. Dan fokus utama cerita di film ini adalah mengenai si Koceng hitam pembawa sial ini. Yang dimana ya kita tahu sendiri lah, karakteristik dari kucing itu kan hewan penyendiri gitu, introvert lah ya. Gue sangat-sangat relate dengan si kucing ini yang awalnya kayak, aduh gue nggak suka ya di tengah banyaknya orang gitu, gue kagak peduli sama orang-orang lain. Tapi ya situasi yang dialami si Koceng ini mengharuskan dia bekerja sama dengan si kapibara, dengan si burung sekretaris dan sebagainya. Dan perjalanan di film inilah yang mengubah karakter si Koceng hitam, si penyendiri di awal malah bisa jadi Koceng yang membantu hewan-hewan lainnya gitu. Itu jarang terjadi kan sama kucing gitu. Biasa kucing mah peduli setan sama hewan-hewan lain kan. Nah itulah yang begitu indah dari film ini. Ini film yang memang tanpa dialog loh ya. Cuma lewat visual, tapi visualnya itu udah berbicara. Jadi ada bahasa di film ini, tapi bahasa yang dipakai adalah bahasa visual ya. Visual language. Jadi setiap kelakuan hewan di film ini yang sangat-sangat autentik dengan hewan yang ada di dunia nyata. Bahkan setahu gue, setiap animator dari film ini tuh memperhatikan gestur kucing di kehidupan nyata. Jadi benar-benar setiap jam diperhatikan dengan begitu detail. Sehingga ketika mereka menganimasikan kucing di film ini, setiap gerak-gerik micro movement gitu dari bahu, gerak-gerak kuping, mata, cara jalannya, cara lompatnya itu bener-bener autentik banget ya. Sepenglihatan mata gue yang terbatas ya, itu bener-bener realistis banget dengan kucing yang ada di kehidupan nyata. Dan gak cuma si kucing gitu, setiap makhluknya juga gitu. Kayak kapibara yang punya karakteristik santuy gitu, chill. Makanya meme-nya kan dia Mas Bro gitu, karena santai bener gitu. Dia kan toleransi banget lah sama hewan-hewan lain tuh. Dia bener bisa jadi sahabat dalam waktu sekejap gitu. Atau misalnya si bangau yang bijak, atau misalnya si King Julien yang selalu ngoleksi barang-barang manusia. Itu kan kalau misalnya kalian pikir-pikir lagi, itu manifestasi dari karakter-karakter manusia di kehidupan nyata gitu. Ini representasi sifat manusia gitu, yang dibungkus seolah-olah dengan sangat-sangat subtle lewat hewan-hewan yang sangat-sangat realistis. Jadi kita kayak berasa nonton hewan aja, hewan yang gak dimanusiakan sama sekali. Ya gue kalau misalnya mikir film-film hewan lain kan selalu dimanusiakan. Misalnya Zootopia, lagi-lagi kita ngomongin Zootopia deh. Ya bagus gitu, film-film Disney rata-rata kayak begitu. Cuman ya sangat-sangat manusia. Jadi hewan seolah-olah kalau bisa jadi manusia ya dunianya seperti itu kan yang selalu kita lihat di film-film lain. Nah ini film gak ada dialog, ya bener-bener cuma pakai ambience, suara-suara dari hewan langsung dengan sound design, laut, dedaunan, rumput, hujan, angin yang sangat-sangat autentik ya. Serasa kayak nonton apa ya, National Geographic kali ya, cuman versi animasi aja. Tapi indahnya gak cuma sekedar hewan yang realistis, tapi ada pesan metafora yang memang subtle gitu. Jadi kayak subliminal lah. Kita nggak perlu langsung kayak ini sifatnya berarti ini manusianya ini enggak sekasar itu gitu. Jadi kita
kita bebas untuk berdiskusi, kita bebas untuk berinterpretasi, menerjemahkan kayaknya ini adalah perilaku manusia yang seperti ini gitu. Oh, ini dinamika antara si hewan ini sama ini itu menyimbolkan situasi masyarakat yang seperti ini gitu. Itu yang bikin film ini jadi bagus banget. Ya ini kan yang selalu gue bilang sebagai definisi seni sejati gitu, dimana ada dua jawaban yang saling kontradiksi, tapi ya itu bisa jadi dialektika, bahan diskusi yang panjang ya, yang dimana kalian berhak untuk menginterpretasikan secara pribadi gitu. Nggak melulu harus sama. Kayak menurut gua si karakter hewan kapibara ini melambangkan manusia yang seperti ini, tapi menurut dia kok beda lagi. Nggak masalah, itulah yang namanya seni gitu kan. Cuma sayangnya ya, ada beberapa scene dari film ini yang mengindikasikan kayak malah jadi membantah sisi realistis dari filmnya gitu. Ketika film ini yang udah gue bilang tadi gitu, ini film fantasi yang metafora gitu ibaratnya, tapi dibungkus dengan sebuah realita realistis gitu. Hewan-hewannya bener-bener ya hewan yang gak dimanusiakan sama sekali. Tapi di sisi yang lain ada beberapa scene yang membantah hal tersebut. Ketika kita melihat beberapa hewan di film ini kok punya logika yang jauh lebih advance gitu, malah jadi terkesan kayak dimanusiakan. Padahal tadi sisi positif yang gue temukan adalah ini bener-bener nggak dimanusiakan sama sekali, tapi ini representasi ya, manifestasi dari sifat asli manusia seperti apa kan gitu kan. Nah tapi dengan adanya beberapa hewan yang bisa berpikir layaknya manusia, pinter banget gitu, kayak kucing bisa ngarahin kapal supaya nggak nabrak kan, menurut gua agak nggak make sense. Sayangnya sih di situ, itu aja sebenarnya. Selebihnya menurutku bagus-bagus aja gitu. Scoringnya mewah banget, ambience musiknya gitu, dari sound design-nya, visual, animasi, menurutku keren banget. Ini film yang sebenarnya bagus banget ya. Masalah di situ aja sebenarnya. Kalau kalian nanya final score yang bisa gue kasih untuk film ini, gue akan kasih 8,8/10 alias cakep ya. Ini film yang bagus banget. Bahkan gue berani mengatakan kalau misalnya ini adalah salah satu film animasi terbaik di tahun ini. Bahkan sama Inside Out 2 pun kayaknya gue masih pilih Flow ini ya. Lagi-lagi ini perdebatan. Mungkin ini memang film yang bukan buat semua orang. Lagi-lagi ini film festival. Jadi sisanya coba kalian diskusiin di kolom komentar. Tapi please kalau misalnya ada waktu, nonton film yang satu ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.